Kitab Mafahim Yajibu Antusoha, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Sayyid Muhammad ini menurunkan banyak ulama di Indonesia. Abai pun gilu-gilu malih Sayyid Alawi Al-Makki itu juga menurunkan banyak ulama termasuk di Indonesia. Kakeknya Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makki itu menurunkan banyak ulama yang tersebar juga sampai ke Indonesia. Hampir semua sanad dari ulama di Indonesia termasuk Syekhuna Mbah Hasyim itu nanti ketemunya ada di Sayyid Muhammad. Dalam artian Mbah Hasyim itu pernah berguru ke Sayyid Abbas, Mbah Sayyid Muhammad. Mbah Mun itu ke Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Ini nanti ketemunya itu di sanad beliau, di abahnya atau kakeknya. Bahkan keluarga Maliki ini wonten sing dari Yamani, Syekh Bakr Asyato itu pengarangnya Li'anatul Thalibin, Sarhu Fathul Mu'in, yang mensarai Fathul Mu'in. Li'anatul Thalibin itu dipakai di hampir seluruh pesantren di Indonesia, terutama yang tingkatnya sudah agak atas. Nanti kita itu sanad keilmuan kita itu pasti sampai ke beliau, sampai ke di keluarga Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki. Kenapa saya bawa kitab ini? Kebetulan kita ini kan maulid. Ada banyak saudara kita, tetap kita sebut saudara, mau sesama muslim. Ada banyak saudara kita itu yang tidak sepakat dengan sholawatan. Ingat ini, tidak sepakat dengan sholawatan, tapi mereka tetap sepakat pada sholawat. Karena sholawat ini kan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Yang tidak sepakat mereka itu ada di sholawatan, di sholat tibaan atau barzanji, burdah. Karena dianggap bahwa dalam sholawatan itu terdapat hulu, berlebihan kita memuji Kanjeng Nabi, berlebihan. Maka saudara-saudara kita itu tidak sepakat dengan kita. Uniknya Sayyid Muhammad ini menulis kitab ini, itu salah satunya adalah menjernihkan pemikiran mereka, istilahnya membela amaliyah kita yang senang sholawatan, tawasul. Dan di Indonesia ini yang senang sholawatan, senang tawasulan, sebagian besar adalah kita bermadzhab Syafi'i. Yang unik adalah Sayyid Muhammad ini adalah bermadzhab Maliki. Abah-abahnya juga Jos, Mbah Hasyim Syafi'iyatullah, berguru ke apa beliau yang bermadzhab Maliki. Tapi yang biasa ini, dan beliau-beliau ini objektif terhadap keilmuan, tidak memaksa satu murid pun untuk menjadi Maliki. Pulang tetap mereka Syafi'i, Mbah Hasyim. Kalau sampai Sayyid Alawi, Mbah Mun, Sarang Syafi'i. Saya sebut Syafi'i, saya sebut Maliki, biar kita juga gak identitas itu, gak mengidentitaskan terhadap itu. Biasanya kan kita itu nganggap Syafi'i itu NU gitu, padahal itu enggak. Guru beliau itu Maliki, mantap Maliki.
Nabi jadi rujukan semua ulama Syafi'iyah di Indonesia. Itu loh ilmu. Gak ada subjektivitas. Ilmu itu ilmu. Ilmu itu ilmu. Tidak ada subjektivitas. Nah, justru beliau ini yang membuat kitab Mafahim Yajibu Antusoha, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Ini membela kita-kita yang mengamalkan sholawatan, mengamalkan tawassul. Itu yang ada hubungannya dengan pembahasan kita minggu yang lalu, bahwa pentingnya ilmu itu objektif. Contoh, Imam Asyuyuti, sapa sing meragukan kealiman? Imam Asyuyuti itu sing ngarang tafsir Jalalain, yang hampir dalam tanda kutip menjadi kitab wajib di pesantren, kitab tafsir wajib di pesantren. Beliau Syafi'iyah, tapi dalam menerapkan ilmu objektif, dalam menerangkan satu surat dalam satu ayat, itu beliau mengatakan asu, anjing itu najis, tapi tidak najis an maliki. Pada beliau Syafi'iyah. Gitu. Berarti ilmu itu objektif. Cuma kita bermata, kita disiplin dalam adabnya. Kalau gitu, kita disiplin. Tapi dalam keilmuan butuh kita objektif. Karena keobjektifan itu akhirnya kita itu gak sempit pemahaman. Gak sempit, kita gak gampang takfiri, gak gampang ngufurno, gak gampang menyalahkan amalia orang lain. Kebetulan ini saya langsung lompat ke bab 2 karena berhubungan maulid lah. Ini bab sebelumnya itu membahas tentang beliau tidak sepakat dengan mudahnya beberapa kelompok yang mudah mengkafirkan. Itu dibahas dengan detail dengan beliau. Di bab 2 ini beliau khusus membahas yang ada hubungannya dengan sholawatan. Nanti ada bab khusus tentang tawasul. Saya baca ini untuk tabarruk. Nanti tabarruk dulu saya baca. Nanti kita jelaskan perlahan-lahan. Ini roda abot mana? Yang mulutan sekali-sekali ngaji abot gitu. Ojo sholawatan gini, tim saya oleh nyurutan. Yang orang boleh bujuk ayu, ngono tok ae. Ate iku fadilah tok gitu. Sekali-kali sholawatan bil ilmi. Soalnya sholawatan bil ilmi. Karena balik malih, gitu. Yang mampu bersahadat itu adalah ulul ilmi. Tapi Gusti Allah bisa adat, malaikat bisa adat, lan ulul ilmi. Maka agama dibangun atas ilmu yang menjaga ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Makomil khaliq wa makomil makhluk. Kedudukan khaliq dan kedudukan makhluk. Nanti beliau membahas pertama ini, membahas dulu antara kedudukan sang khaliq dan makhluk. Innal farqo, saat teman-teman ini ada pembeda baina makomil khaliq, antara ini makom makhluk, derajat khaliq wa makhluk, dan derajat makhluk. Huwal haddu fasilu bainal kufri wal iman. Pembeda itu merupakan haddu fasilu, garis batas bainal kufri, antara ini kekufuran wal iman, lan keimanan. Jadi jelas antara kedudukan makhluk dan khaliq itu sangat berbeda. Maka mencampur adukannya itu bisa menjadikan kita kufur. Beliau menjelaskan detail dulu. Jadi nyeneng kaum sebelah di sini. Wana takitu anna man kholato lan nak kitu ngimani kita
ana sak temene man kholato sapa-sapa sing kholato sing nyampur aduk bainal makomin di antara kedua makom itu, makom kholid dan makhluk, fakot kafaro, maka saat temennya memang kufur. Jadi misalnya kita menganggap wah Mas Teguh isok rububiyah, punya sifat menciptakan, kita kufur. Menganggap satu benda bisa menyelamatkan kita secara hak, kufur itu. Karena yang menyelamatkan, yang memberi mudarat itu cuma Allah dengan sifat rububiyah. Walikuli makomin hukukohu lan sak wiji-wijine makom, satu-satunya makom baik makhluk dan kholid tadi punya hukukohu, punya hak khosso, punya hak yang spesifik, punya hak yang khusus. Walakin hunaka umuron taroda fi hadal bab. Tapi meskipun begitu, dalam hal ini antara perbedaan makom itu terdapat ono hal-hal lain. Wa khususon fima yata'allaqo, lan kekhususan di dalamnya yata'allaqo sing berhubungan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Wa khoso isihil lati tumayizu, kekhususan Kanjeng Nabi ku tumayizu, membedakan Kanjeng Nabi an ghairihi, saking liyane Kanjeng Nabi, minal basyari, saking pira-pirane menungso. Wa tarfa'uhu alaihim, lan ngangkat Kanjeng Nabi derajat itu lebih tinggi daripada alaihim sakliyane Kanjeng Nabi, yaitu basyar. Maksudnya itu bahwa apapun dalam hal ini Kanjeng Nabi itu meskipun ada perbedaan antara makhluk, antara kholid dan makhluk, tetap Kanjeng Nabi itu punya kekhususan. Punya kekhususan. Contohnya itu, nek misalnya diantara kita misalnya ono suatu saat Mas Teguh dibalik jadi kepala desa, pasti kan dia punya hak khusus loh, punya hak khusus. Ojo nanti gak usah itu presiden lah, Mas Teguh jadi lurah, pasti dia punya hak khusus dan kewajibannya yo khusus. Ya iso kan disamakan bahwa dia tetap warga Indonesia tapi lurah, maka dia punya kekhususan, punya keistimewaan. Akhirnya dengan penjelasan itu disindir ngeten Ali Said Muhammad, hadhil umuru qad tashtabahu ala ba'din nas. Urusan-urusan yang begini ini, maksudnya bahwa Kanjeng Nabi itu punya kekhususan memang apapun, itu dipadakno kalian ba'din nas oleh sebagian menungso likosri ukulihim, karena kurangnya pemikiran. Itu tadi lo kan gampang ngoten. Misalnya Pak Pri jadi kepala kantor, namanya sama dengan bawahnya, sama secara manusianya, secara pekerjanya sama, tapi pasti kepala kantor punya kekhususan. Lah mikir ngono lho mboten saged. Makanya disindir ngoten karena likosri ukulihim, kurangnya pemikiran yang menyatakan bahwa nek dimuji Kanjeng Nabi itu dianggap hulu. Lah dhewe menyanjung Kanjeng Nabi itu dianggap menyamakan Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah. Padahal cara pemikir kan gampang to niku mau. Socok menungso. Manuk menang lomba, ayo amen khusus enggak? Ya, Pak. Ya iku lho, kewan gitu. Punya kelebihan. Iku dikhusus lho. Apa niki Kanjeng Nabi lah mikir ngono kan mboten saged. Makanya Sayyid Muhammad dawuh, likosri ukulihim, karena kurangnya pemikiran mereka. Wa fi tafkirihim, lan lemahe penelaahan mereka. Nah, enggak menelah. Wa iki nadrihim, terbatasnya pandangan mereka, wasoi fahimihim,
lan buruknya pemahaman mereka. Karena buruknya pandangan mereka itu, karena ketidakluasan mereka dalam berpikir, maka itu yang menyebabkan fayabadaruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha. Jadi mereka itu lebih mudah untuk mengkufurkan. Nanti karena keterbatasan pemikiran, keterbatasannya ilmu, akhirnya mereka mudah untuk mengkufurkan orang lain. Balik lagi dengan bahasan-bahasan kita minggu lalu bahwa ilmu itu sangat penting. Makanya Minhaj al-Abidin menentukan bahwa akobah pertama itu, tanjakan pertama itu akobatul ilmu. Benar dia gak gampang ngafirno wong, pengade gak gampang nyalano amalia orang lain. Sing luwih serem maneh wa ikhrajuhum an dairatul Islam. Berarti sampai mengeluarkan, dianggap kita itu keluar dari Islam. Donan minhum an fi dzalik takhliton baina maqamul khaliq wal makhluk. Karena itu mereka menganggap gampang ngufurno, karena mereka menganggap don itu anggapan tanpa ilmu itu don. Menganggap bahwa kita itu menyanjung Kanjeng Nabi itu mencampur adukan antara hak khaliq dan hak makhluk. Dianggap kita mencampur adukan itu dengan maqamul uluhiyah. Tapi hak pangeran dicampur adukan penyanjungan kita terhadap Kanjeng Nabi. Beliau mendakwakan satu hadis. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, la tudruni kama atrotin nasara abna Maryam. Ojo sira kabeh nyanjung muji aku kaya dene pujiane kaum Nasara nang Ibnu Maryam, yaiku Isa. Karena sanjungan kaum Nasara terhadap Nabi Isa itu, Nabi Isa ditempeli sifat rububiyah, dituhankan kan Nabi Isa. Lah Kanjeng Nabi dawuh, ojo kowe muji aku kaya dene kaum Nasara muji Isa. Lah Sayyid Muhammad jelaskan makna itu adalah anna itra'ahu wa taghliya fihi wa tana alaihi bima siwa dzalik wa mahmudun. Penyanjungan terhadap Kanjeng Nabi, berlebih-lebihannya kita, selama kita tidak menuhankan, selama kita tidak berbuat ke dene kaum Nasara terhadap Nabi Isa, huwa mahmudun, kuwi terpuji. Sebab nek misalnya Kanjeng Nabi gak gelem dipuji, jelas. Nah, di sini langsung jelasan la tuteruni titik. Ojo muji aku. Maknanya bukan berarti Kanjeng Nabi gak seneng dipuji, enggak. Tapi itu kan syariat. Pujian aku ora apa-apa iku ya syariat. Gusti Allah nggih muji aku. Gusti Allah mewajibkan umatnya muji Kanjeng Nabi, tapi ojo sampai kaya kaum Nasara. Ojo sampai kaya kaum Nasara. Nanti boleh dipuji, bukan berarti Kanjeng Nabi senang pujian, enggak. Nah, itu syariat. Makanya Imam Al-Bushiri dinukil di sini. Imam Al-Bushiri itu yang ngarang Burda. Ngarang Burda ya. Itu mengatakan tau. Toto Coro ya. Ditulis oleh beliau. Takma ida'adhun nasoro fi nabiyihim. Tinggalan apa sing dilakukan oleh kaum Nasara terhadap Isa. Pujian yang koyok ngono iku tinggalan. Wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakin. Nek kowe wis iso ninggal mesti tidak menuhankan koyok kaum Isa mang. Wis pujian Kanjeng Nabi setinggi langit boleh.
Dasarnya apa? Gusti Allah lan malaikate sholawat terhadap kanjeng Nabi. Satu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong iman sholawat mari kanjeng Nabi. Sehebat apa sholawat jenengan itu bisa ngefek terhadap kanjeng Nabi, sedangkan Allah sudah mensolawati. Sehebat apa sholawat jenengan sampai iso ngalano sholawati malaikat. Tapi kenapa kok kalian Gusti Allah ini diperintahkan? Nah ini lah, lu Gusti Allah ini nyolawati ya selesai toh. Dan sehebat apa jenengan iso ngalano malaikat? Mau ngelani Gusti Allah. Yang pertama, sholawat bagi orang beriman kepada kanjeng Nabi itu sebagai ta'abudi, sebagai ubudiyah, sebagai sarana peribadatan. Mboten kok ndongakno, ya Allah mugi-mugi kanjeng Nabi selamat. Nah, dhewe sing butuh selamat bukan kanjeng Nabi, hebat temen jenengan. Dengan kanjeng Nabi. Nah, dhewe sing butuh syafaat gitu. Tapi sebagai sarana ubudiyah, iku lho ibadah. Lu kok kudu ngono? Oh jenengan mangan ya gak tau takok ngono takok. Kenapa lapar harus makan? Kan gak tau takok jenengan. Kenapa kalau ngantuk harus tidur? Kan gak tau takok ya. Oh dikongkon mek sholawat sebagai sarana ubudiyah. Ngono kok takok kok kudu sholawat. Ya, satu ubudiyah. Bisa memang beribadah kita sholawat itu. Sing kaping kali, sholawat Gusti Allah itu berupa rahmat. Sholat malaikat berupa memohonkan istighfar. Nah, sing terakhir nih rahasia. Sayyid Muhammad kan saja dawuh ada makomil kholiq wa makomil makhluk. Ono makom kholiq, ono makom makhluk. Maka hakikatnya jenengan sholawat itu napa? Teks aslinya dulu yang dari Quran. Mungkin Sayyidina dan lain-lain itu tambahan, tetap kita pakai. Cuma kita pakai teks asli dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing jenengan sebut sinten? Allahumma pemberi, sholli ala Muhammad penerima. Maka gak ono lewis ahli sunnah wal jamaah wong paham Quran tetep ae niki tauhid. 1, 2. Pemberi, penerima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sholawat itu hakikatnya netepno atine awake dhewe menegaskan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Ngono hadis senengane ping 1000 cek nutup utang. Ping 2000 Syahadat itu tingkatan tertinggi dari rahmat Gusti Allah. Hadis selalu menakar itu dengan dunia. Yo oleh namanya disediakan. Tapi sekali-sekali lah sholawat itu bil ilmi, bil tauhid. Tetap oleh. Engko Pak Pripore wis kok oleh. Oleh. Cuma ayolah kita bil tauhid bil ilmi. Karena balik tadi ilmu apapun dalam agama ini dasarnya adalah tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, Allah kita sebut dulu sebagai pemberi, Sang Khaliq. Muhammad sebagai penerima. Meskipun di situ tetap ada khoso isu, ada kekhususan yang memang diparingake datang Kanjeng Nabi seperti halnya contoh-contoh yang di depan tadi disebutkan. Ojo anu, saiki mosok Pak RT padha mbek wargae, tetep punya kekhususan toh. Sing rapat mosok wargae. Nang desa Pak RT. Itu kekhususan oleh Pak RT, oleh kekhususan oleh Kanjeng Nabi. Lah pun syafaat diberikan oleh Allahumma sholli ala Muhammad. Sing binillah Gusti Allah sing maringi kewenangan terhadap Kanjeng Nabi untuk memberi syafaat. Maka ini gak mungkin kita itu meleset dari akidah itu.
dirasai Sayyid Muhammad. Bahkan disebut ngeten kalau Sayyid Muhammad, wong sing berpikiran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu dirububiyahkan, disifatkan kok sifatnya Allah, itu sak jahil-jahili wong jahil. Berarti sak bodoh-bodoh nih wong bodoh. Karena jelas Allahumma sholli ala Muhammad. Ya piye ngomong kae? Gusti Allah niki pemberi. Nanti tetap menerima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, makanya sekali-sekali nah kita sholawat itu bil ilmi, maka nancepe ini insya Allah lebih hebat daripada jenengan wirid ribuan kali. Bil ilmi syahadat. Nah, nek itu sampun kita pahami, maka sepujian apapun yang kita sanjungkan kepada Kanjeng Nabi silahkan. Karena kita harus paham dasar. Nah mereka gak paham dasar ya, akhirnya malah gitu ya. Sholawat bil qulub musyrik. Soalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Jadi Muhammad itu sing mentibbilkan qulub, menenangkan hati. Loh sing menenangkan hati kan Gusti Allah. Karena gak paham tadi, ya tetap sing disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinillah. Di asli bahasa lengkapnya itu ada kata yang dihilangkan. Biasa itu dalam bahasa Arab, dalam balaghah itu biasa. Tibbil qulub, Kanjeng Nabi Muhammad tibbil qulub atas kewenangannya yang diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kenapa kok Kanjeng Nabi bisa tibbil qulub? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin itu bukan blegernya, tapi hak-hak hukumnya, akhlaknya. Maka kalau kita flashback terhadap nilai-nilai yang dibawa Kanjeng Nabi, mengamalkannya ya jadi tibbil qulub, bukan pada teksnya. Yang dimasalahkan oleh kaum sebelah adalah satu, Muhammadnya dianggap mensifati rububiyah. Yang kedua, teksnya. Jadi dianggap pada oleh tulisan ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditulis terus diwaca lagi dadi Joko Montro. Padahal kan bukan teksnya. Sholawat naria ekstrim malih. Karena Kanjeng Nabi Muhammad melepaskan dari belenggu-belenggu ini, dianggap itu syirik. Padahal memang nilai-nilai yang dibawa Kanjeng Nabi itu loh yang bisa melepaskan dari. Nah, bukti nih Kanjeng Nabi nggak apa-apa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu dibawa oleh Kanjeng Nabi, disampaikan kepada umat. Maka itulah yang dibawa Kanjeng Nabi, itulah yang merupakan kalam Gusti Allah. Berarti hakikatnya Allah lah yang mengeluarkan kita dari kesulitan, yang membawa Kanjeng Nabi. Lu mikir ngoten susah. Makanya ilmu ini penting. Jadi gini, akhirnya jadi gak debat besok lah orang ngomong gak debat ikin loh, karena kita punya hujah. Gak, aku ngaji kok. Sayyid Muhammad itu jelas ngomong itu keren, santri ini gitu ya. Ini gak iso, orang ngafir aku gelot aja, itu santri bodoh nih gitu. Otot-ototan toh. Ilmu sekarang itu. Ilmu yang harus kita angkat, penyadaran diri bahwa Islam itu sedemikian hebatnya. Perbedaan itu biasa. Ngira, perbedaan ini biasa. Dicontoh nih ngeten, sampai kali Sayyid Muhammad itu disindir. Sesuatu, ini kalau wajah langsung aja. Kalau wajah menggunung-gunung bingung, tak terjemahan saya gampang. Sesuatu yang diperintahkan Allah untuk abdomihi, untuk memuliakan, maka kita harus memuliakan. Kanjeng Nabi dipuja oleh Gusti Allah, disanjung oleh Gusti Allah, maka kita juga harus memuliakan. Karena itu ya perintah, dalam Al-Quran juga ada perintah. Sampai disebut kalau Allah Ta'ala dawuh Gusti Allah, dzalika wa may yu'adzim, sapa-sapa wong kang yu'adzim, yang menghormati syairillah, syairillah, kebesaran Gusti Allah,
tondo-tondoi. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi sapa-sapa sing memang menghormati apa yang dihormati Gusti Allah, itu bagian dari takwa. Diterusaken malih, dalika wa may yu'adzim. Sapa-sapa wong kan yu'adzim, kang menghormati hurmatillahi, yang dihormati oleh Gusti Allah, fa huwa khairul lahu inda rabbi. Moko itu apik di sisine Gusti Allah. Lah Gusti Allah nggih nyanjung Kanjeng Nabi. Sampai disindirnya kali Said Muhammad. Satu contoh, Al-Ka'batu mu'adzamatu wal Hajarul Aswad wa maqamul Ibrahim alaihissalam. Hajar Aswad, Ka'bah, Maqam Ibrahim, Rukun Yamani, itu kan fa innaha ahjarun, itu cuma watu. Tapi wa amarana Allah Ta'ala bita'zimiha bitawaf, dikongkon menghormati. Dan itu kan cuma waktu, tapi karena oleh Allah disuruh diperintah untuk menghormati dengan tawaf gitu, terus rukun yamani, maka kita melakukannya. Let sekedar batu, tapi diperintah oleh Allah disuruh menghormati, kita harus melakukannya. Lagi Kanjeng Nabi, makhluk terbaik, Allah memerintahkan kita untuk menghormati, maka kita menghormati. Amin. Jadi tidak ada, apalagi itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad, jelas kok Gusti Allah. Allahumma, ini penegasan. Aku Khalid, Kanjeng Nabi Muhammad penerima makhluk. Meskipun makhluk ini punya kekhususan. Beres loh. Maka batallah tuduhan atau pernyataan saudara kita di yang lain bahwa sholawatan itu berlebihan. Sholawatan itu mensifati Nabi dengan rububiyah. Enggak mungkin, jelas kedudukannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunggu di belajar. Nah, itulah fungsinya ilmu. Makanya ilmu Islam ini dijaga oleh ilmu, bukan oleh peribadatan kita. Ibadah itu urusan pribadi kita dengan Gusti Allah. Ade salah pun kita sing nanggung, tapi ilmu itu yang menjaga. Maka makin kita tuh memahami ilmu, insya Allah kita akan makin bijak. Orang gampang menyalahkan, orang gampang mengkufurkan, orang gampang. Itulah pentingnya ilmu. Kemudian di hari, katanya ini hari santri ya. Nah, Dewi itu hari santri ya, tiap hari ya. Nah, Dewi berusaha mencari ilmu tiap hari. Mudah-mudahan di hari santri ini ya kita lebih semangat lagi mencari ilmu, mengaplikasikan ilmu. Kenapa? Pulau ngeri satu hadis Kanjeng Nabi, bolak-balik pulau sampai ad-dunya mal'unatu, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fihi, lan sak jroning dunya iki terlaknat. Illa alim, kecuali wong sing berilmu, au muta'alim, atau sing belajar, wa mawalah, lan pendukungnya. Makanya kita semangat belajar ya, gak melok dilaknat. Kenapa kok dilaknat? Itu loh bahayanya kan. Misalnya ini seperti kita contohkan beberapa waktu lalu, tanpa ilmu terus fatwa, dan fatwanya itu ternyata salah. Gak ngeri. Ini loh, fatwa. Jadi ngajak uang kan nabi, ngajak uang nabi, tapi karena kurangnya ilmu, akhirnya fatwanya ngajaknya itu salah. Bahaya tuh malah. Bahaya. Terlaknatnya itu di situ. Makanya wa mawalah dan pendukungnya. Yes, kayak gini lah. Ada ngaji terus marno wis masuk tekro atau ngantuk-ngantuk titik gak apa-apa. Yang penting marno wa mawalah lan pendukungnya, kayak no kopi lah itu kan. Sehingga no kopi kan wa mawalah pendukung loh. Loh, jangan disepelekan loh wa mawalah ini. Wa mawalah jangan disepelekan. Ngono wong sing rajin. Mas Teguh sibuk, rajin itu kayak kopi. Lepas hataman ngono.
Mas Andi sergem di kopi. Wa mawala. Jadi wa mawala itu sing piye-piye tapi halal kecil transfer keilmuan. Nah itu wa mawala. Mawala. Maka wis ayo kita di bulan Maulid ini semangatnya kita tingkatkan. Ya, semangatnya kita tingkatkan mencari Allah. Lek usaha itu mencari ilmu, maka pemahaman kita akan makin luas. Kita makin luas. Ngomong lek pemandangan ini pasti makin luas. Makin luas. Nah kita sempit ini, bayang. Ini. Oke, tapi masih muda. Mas Novan. Lewat dari ini, oke, rata akeh. Jadi buka ini, kita kabeh. Ini loh, kita kabeh. Pentingnya ilmu. Belajar ini kan itu tadi. Terbukti kan dari perjalanannya kisah sejarah Sayyid Muhammad sampai Aba-Abai. Ternyata dari Indonesia banyak yang jadi ulama meskipun tetap Syafi'iyah. Biasa mau. Biasa mau. Jadi makin banyak ilmu kita, insya Allah kita makin luas, nggak kaku. Mari ini, wiku, gue kaos, gue kuning, mau musola ngaji gue kaos. Gak oleh, padahal karena fakir, gak oleh. Maka kita menghalangi. Iya, itu sing bahaya maksudnya. Mau kuping ngaji, gue wapi pak kaosan ya, penting rambut tuh lah gue jadi. Mau ngadep Gusti Allah fakir cuma pusat ke bawah sampai dengkul. Mau pemenang cuma mulai ilmu ngaji gitu, kawasan itu boleh sampai nggak mulai. Tapi kadang kalau kita ekstrim dalam mengajar, dalam berfikir, padahal fikir nggak ngono. Jadi karena PDW kan don, namanya don. Kau oleh mau kawasan oblong, kawasan kuning bisa. Kudune kan abang. 02 itu mesti. Ditambah-tambah dewe. Akhirnya fakir itu berbelok. Itu kan bahaya. Bahaya. Mau miskarepati tatoan melok tahlilan. Kau oleh. Padahal kalau fakir tahlilan di sunnah gitu. Nah ini kan fungsi kepingin nabi, ingin tobat malah mundur gara-gara salah fatwa itu loh sing bahaya. Makanya dunia malunatun, dunia ini terlaknat, malunun mafihi, wabe yang jurni terlaknat ilah alim, wa muta'alim, wa mawala. Fungsi ngajar, belajar, wa mawala, lan pendukungnya. Oh, berarti Mas Gio ini kan pamitnya nyainya aku tidak ngaji. Mungkin Mas bisa hati-hati, lo kan pendukung. Ngerti kamu tidak? Pendukungnya jauh disepelekan loh. Hal-hal kecil itu pun ya pendukung. Pak Eko ini tambah disangoni mang. Kayak lu Mas, ngomong wabit orang STMJ. Sing ngaji ya. Mama walah. Nah ini pun alangkah hebatnya perjalanan dari beliau-beliau yang sudah mendahului kita itu para ulama kita nih santai-santai mawon nggih dengan banyak ilmu mereka santai-santai nggih guyon nggih tidak ada perbedaan mata itu santai-santai sing guyone ngeten lho guyone Said Maliki Said Muhammad ben aku waktu belajar itu nang Mekah itu di gang-gang ono tulisan sapa sing kepingin itu bermadhab yang lurus maka bermadhablah Syafi'i. Santai, Said Muhammad bilang ini pasti aku sing nulis wong Indonesia. Enggak santai. Tapi aku juga gak kalah. Jadi samping tulisannya ditulis ngeten. Ya mestinya Imam Syafi'i hebat, Ibnu Idris itu hebat, wong gurune Imam Malik. Guyon ngeten lho ya. Mereka berdebat pun ilmiah. Mereka itu dulu itu banyak kitab A itu dikontrol oleh kitab B. Biasa tapi ilmiah, gak otot-ototan, tapi nggak otot. Sekarang kita nggak otot-ototan tuh gak udah harus pokoknya budal tapi Islam jadi fitnah. Tapi lebih ilmiah santai. Nah, Imam Syafi'i ingin murid Imam Malik. Ya.
sampai turun-turun ke sini ya ini Mbah Hasyim tetap Syafi'i tetap santai. Bahkan Imam Syafi'i saking hormati pada saat beliau ke masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak melakukan kunut. Loh, Imam Syafi'i, gue gak kunut. Aku menghormati Imam Hanafi. Ini masjidnya Imam Hanafi, saya tidak berkunut. Ibu Imam Syafi'i loh. Ayo coba adil. Kok enak rasanya dikasih? Kok tuh golek sih? Sebaliknya kaum yang lain juga gitu. Siki kono tau gak? Podo dene saat ini podo dene karena identitas tadi loh dianggap sing kunut NU, sing gak kunut Muhammadiyah. Coba kita tarik ke dalam yang lebih luas. Oh, Imam Syafi'i, Syafi'iyah kunut, Hanifah enggak. Kan santai dhewe lek sing ngono iya, ditarik ke ulama-ulama sebelumnya. Toh, gitu, aku kadang direpot. Nang wong gak kunut gak seneng gitu, tapi lek malam Jumat gitu, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini Hanafi. Kan bingung nih, iya aku sih, aku ini Al-Fatihah gitu, Syekh Abdul Qadir ngoten paling gitu alam ruh. Mateka aku tapi tanganmu gue benci dia karpe bingung. Karpe saja no dikai tabaruk ya, kita tabaruk aja dikai berkah gak sito. Aja nu sate didok to paling nggih. Iya rek Fatihah api tapi lho ini no. Bingung kan ae. Engko guru lek laporno nang dulu-dure. Ayo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagaimana juga nasabnya sampai Kanjeng Nabi. Di patah tentang kula Kanjeng Nabi, tapi ilmu kula dilokno. Lah ilmu kula niki sanate nggih sampai jenengan motiar sampean niki lho. Wis bener khusuk ila khadratu Syekh Abdul Qadir waduh. Ternyata dilaporno nang abahe. Ujungnya abahe sayyidinya Kanjeng Nabi. Motiar ade kasih to siapa? Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Maka kita semangat untuk mencari ilmu, bukan untuk apa-apa. Golek itu gak untuk gagah-gagahan, gak untuk apa, tapi menjaga amalnya kita itu dengan ilmu. Insya Allah, menurut kitab Al-Minhaj, selamat bagi diri kita sendiri, juga selamat bagi lingkungan. Adem. Nggih, semoga mau mugi-mugi kita sedaya angsal barokah saking Syekh Muhammad. Amin. Sa pendure karena beliau ada dzurriyyah. Mungkin hati juga asal berkah saking Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Siratal Mustaqim. Ilahi lastulil firdausi a'la wa ala naril jahim fahari taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم اللهم صل على سيدنا محمد